Minggu 29 Januari 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan Gubernur Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan ini, Jokowi mengaku membahas berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga politik nasional. Ya, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional, saya kira lama banget sih, dan kan diterima di kediaman. Bertemu dengan Sultan bukan hanya dilakukan Jokowi. Dalam waktu yang berdekatan, semua kandidat Pilpres 2024 juga bergantian bertemu dengan Sultan. Diawali oleh Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 ini datang ke keraton pada 27 Desember lalu. Ganjar mengaku pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi untuk membicarakan banyak hal. Silaturahmi, pulang dari Solo, ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal. Seperti apa aja Pak Ganjar? Ya, tentang perkembangan bangsa negara. Saya kan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondisivitas. Intinya itu aja. Selanjutnya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga datang ke Keraton Yogyakarta. Prabowo datang didampingi calon wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kata Prabowo, pertemuan untuk meminta izin memasuki wilayah Yogyakarta. Tadi soal melaporkan yang kita izin masuk ke daerah lah. Jadi dapat tidak tadi pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan. Terakhir ada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang juga datang mengunjungi Sultan. Anies mengaku meminta restu sekaligus bimbingan dari Sultan. Beliau menjadi rujukan bagi semua, karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, jadi mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Lalu, apa arti sowan dari para kandidat Pilpres ini? Seberapa besar pengaruh Sultan Yogyakarta untuk menaikkan elektabilitas paslon yang bakal bersaing di Pilpres 14 Februari mendatang? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebelumnya 3 capres yang juga bakal berkontestasi di Pilpres 2024 juga bergantian bertemu dengan Sultan. Lalu apa arti dari sowan atau kunjungan para kandidat di Pilpres 2024 ini? Seberapa besar juga pengaruh Sultan Yogyakarta untuk menaikkan elektabilitas paslon yang bakal bersaing di Pilpres 14 Februari nanti? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Eka Gumilar yang ada di studio. Selamat pagi, Pak Eka. Selamat pagi. Dan juga melalui sambungan virtual ada juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Wihadi Wiyatno dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Miftah Sabri. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi teman-teman dan pemirsa Kompas TV. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita ada analis komunikasi politik atau politik dari Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad. Tapi kita akan bahas bersama 3 tim ses di Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Saya akan mulai dari Pak Eka dulu. Pak Eka, sepertinya kalau ngomongin Mas Anies dan Yogyakarta punya memori yang cukup panjang gitu ya. Betul, karena beliau juga pernah tumbuh besar di Yogyakarta, kuliah bahkan di Yogyakarta. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya arti Yogyakarta untuk Anies Baswedan dan tim pemenangan Anies Muhaimin dalam konteks Pilpres kali ini? Baik, yang tadi dikatakan betul sekali bahwa Pak Anies memang sangat paham alter Jogja, karena memang dari sejak TK ya sampai dengan kuliah di sana, tentunya bergaul sehari-hari dan nafasnya
tentu sudah mewakili aspirasi pemikiran dan bisa menyerap lah pemikiran warga Jogja. Tetapi yang menjadi penting bagi kami ya terkait dengan kunjungan-kunjungan paslon kami ya, terutama Pak Anies ke Jogja, karena kita memandang bahwa Jogja ini adalah miniaturnya Indonesia. Oke, kenapa disebut miniatur Indonesia? Ya, karena semua budaya ya di dalamnya itu ada etnis, ada suku, agama, tinggal di sana, rukun di sana, tapi mempertahankan budaya Indonesia. Sebagai Jadi, kota pendidikan juga ya, kota pendidikan. semua orang kumpul di Jogja begitu. Bahkan ada sebutan ya kota pendidikan, ada kota perjuangan, karena semangat perjuangan juga ada di sana ya. Kemudian juga kota budaya, kota kebinekaan. Ini luar biasa sekali. Dan saya menggarisbawahi juga mengenai Yogyakarta adalah memiliki medan magnet ya, culture yang memang luar biasa bagi orang yang pernah tinggal di sana. Mereka akan cinta di sana, mereka pernah belajar di sana, tetap akan cinta Yogyakarta. Ya. Juga yang kalah penting mungkin di dalam menjelang Pilpres ini, Pak ya, ini bahwa Sultan ini tidak hanya memimpin masyarakat Jogja. Beliau juga representatif dari raja-raja dan kesultanan yang ada di Indonesia, tersebar di Indonesia. Jadi itu juga bisa mempengaruhi keseluruhan. Itulah yang kita anggap kenapa Jogja demikian penting ya. Baik. Nah, tapi kan Sultan ini tidak berpartai begitu. Kalau di dalam kita tarik dalam konteks politik, Sultan ini tidak berpartai. Beliau ini relatif lebih netral begitu. Dan Bapak Eka tadi mengatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta ini punya representasi pemimpin sultan-sultan yang atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi dalam konteks Pilpres yang diharapkan dukungan sultan atau pengaruh sultan. Jadi mana yang lebih berat diambil dari kunjungan Anies Baswedan ke Sri Sultan Hamengkubuwono? Tentu kunjungan Mas Anies ke sana ya kan untuk mendapatkan masukan. Ya. Karena kita tahu perlu keteladanan beliau itu kita pelajari, kita gali. Kita harus belajar bahwa bagaimana Sultan bisa memimpin Yogyakarta gitu ya dengan jiwa kenegarawan. Tadi yang dibilang bahwa Sultan Jogja tidak berpihak. Betul. Sultan Jogja menaungi semua. Bahkan saya membaca beliau membuat pernyataan di media. Bahkan saya sama istri saya sendiri nggak tahu nih. Nggak tahu mau pilih mana. Sedemikian menghargainya demokrasi. Itulah yang patut kita pelajari di seorang jiwa. Ya. Pemimpin itu jiwa rajanya seperti itu menaungi semua rakyat. Bahkan kalau kita tarik dalam konteks netralitas. Pejabat negara begitu. Sepertinya Sultan yang paling netral dibanding presiden bahkan sekalipun. Nah, betul. Ya. Saya akan bertanya juga ke Gus Miftah nih. Gus Miftah yang menarik, saya ke pasangan nomor urut 3 dulu karena ini menarik. Gus Miftah, kalau kita lihat Yogyakarta ini berada di sekitar Jawa Tengah begitu ya. Dikelilingi oleh kota-kota di Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah adalah basis dukungan utama dari Ganjar Mahfud dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai utama yang mengusung Ganjar Mahfud. Tapi sepertinya dikuntit terus oleh pasangan nomor 2 nih sekarang, termasuk kunjungan ke Sultan Hamengkubuwono. Dan sepertinya kunjungannya lebih lengkap. Kalau Ganjar Mahfud hanya Pak Ganjar saja yang berkunjung, tapi ini Prabowo Gibran berkunjung, lalu Kaesang juga ikut berkunjung. Dan terakhir Presiden Joko Widodo yang memang saat ini seringkali dilekatkan dengan pasangan nomor urut 2. Apa analisis Anda atau penilaian Anda soal kunjungan Joko Widodo dan juga Pak Ganjar sebelumnya dalam konteks Pilpres kepada Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, Gus Miftah? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya perlu memberi pandangan lain dulu bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu tentu Jogja sekali ya, bahwa Mas Ganjar adalah mahasiswa UGM, ketua Kagama, kuliah di Jogja. Pak Mahfud juga sama tuh, UGM dan UI. Jadi spirit Jogja sebagai kota yang melahirkan spirit kerakyatan
itu menjadi nafas yang tidak bisa dilepaskan daripada pasangan Ganjar Mahfud. Oke. Ganjar Mahfud adalah presiden rakyat, bukan presiden dari kalangan elit atau apalagi konglomerat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengaitkan hubungan antara Ganjar Mahfud dengan Ngarso Dalem, Sinuhun Sultan Hamengkubuwono, maka kita tidak bisa melepaskan bagaimana hubungan platonik, hubungan cinta suci yang murni antara Kepresidenan Republik Indonesia, Republik NKRI dengan Kesultanan Yogyakarta. Bahwa istilah daripada Sultan Hamengkubuwono IX itu kan tahta itu untuk rakyat. Jadi bagaimana kekuasaan amanah yang didapat oleh presiden yang terpilih itu hendaknya untuk rakyat. Bagaimana konsep-konsep kepemimpinan Jawa, nasihat-nasihat kepemimpinan lah yang dimintakan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud kepada Sultan Hamengkubuwono. Jadi kita bukan sekedar datang lapor minta izin gitu ya, tapi ya sekedar kulon gitu ya Gus. Tapi nasihat kepemimpinan dan hikmah-hikmah. Bagaimana kepemimpinan yang melayani rakyat, hadir dekat menyelesaikan masalah rakyat. Dalam kosmologi dan konsep kepemimpinan Jawa itu, kalau nasihat Sultan itu kan pemimpin itu mesti mamayu hayuning bawono gitu. Memayungi, meneladan, memberi perlindungan kepada semua masyarakat. Jadi hikmah-hikmah kebijaksanaan inilah yang ingin diserap, dan insya Allah dengan spirit kerakyatan, tahta untuk rakyat itu, maka konsep Mas Ganjar sejak beliau memimpin jabatan hanya mandat, tuanku adalah rakyat, insya Allah mudah-mudahan pulung wahyu ke Prabon dari Sultan yang menjadi simbol kosmologi kekuasaan di Nusantara ini akan berpindah dari Pak Jokowi kepada Mas Ganjar. Kira-kira begitu, Mas. Ya, kalau dalam konteks tadi pertanyaan saya, seperti dikuntit begitu, jalannya Mas Ganjar di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Apa komentar Anda? Iya, ini memang kayak di Amerika kan, ada battleground misalnya, Pennsylvania, Ohio. Jadi memang battleground hari ini adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Dan kita menyadari pada akhirnya ini pertarungan antara pasangan 01, 03 versus 02. Di mana 02 ini sebenarnya ada 3 pasang itu pesertanya. Okay. Prabowo, Jokowi senior, dan Jokowi junior. Jadi itu wajar saja, dan kita sudah menikmati permainan ini. Okay. Politik kita pahami sebagai satu perjuangan untuk memberi kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, jangan lupa kalau kita di Jogja itu politik ini dolanan. Jadi part of dolanan, kita nikmati dolanannya. Ya berarti Pak Prabowo, Pak Jokowi senior, dan Pak Jokowi junior dolanan bertiga. Nah, kita nikmati dolanan ini, tapi kami yakin dan percaya Mas Ganjar, Prof. Mahfud itu insya Allah yang paling mengerti bagaimana spirit kepemimpinan rakyat menyelesaikan masalah rakyat, dan kalaupun dikutip makin mantap. Itu memperlihatkan bahwa kita memang sedang dalam posisi gaining the traction, itu mendapatkan traction. Jadi follower, tidak menjadi follower tapi menjadi leader dalam dolanan ini, sehingga dikutip-kutip terus. Kira-kira gitu. Baik Gus, saya ke Pak Wihadi ini, kalau tadi kata Gus Miftah ini politik itu dolanan, jadi nikmati saja dolanannya. Katanya gempurannya memang tidak main-main, dan publik juga sepertinya menilai seperti itu Pak Wihadi, bahwa yang mendatangi Yogyakarta sebagai contoh, ini tidak hanya pasangan capresnya tapi cawapresnya juga, lalu juga ada Presiden Joko Widodo yang lekat sekali dengan 02, lalu ada adik dari cawapres Anda, Kaisang Pangarep juga sempat mendatangi Sultan. Gempurannya begitu masif di Yogyakarta. Apakah betul seperti itu untuk sepertinya menyuarakan terus, menggaungkan terus kampanye satu putaran di Pilpres, Pak Wihadi? Ya, kalau kita ini melihatnya kan begini. Dalam pepatah Jawa kan kita harus ada unggah-ungguh. Oke. Unggah-ungguh artinya kita juga mesti harus kulon nuwun. Nah, kalau kulon nuwun itu kan kita juga mesti yang namanya kita mendapatkan pepatah, petuah, dan nasihat. Namanya kita kulon nuwun artinya kita minta permisi. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kalau kita melihat Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi ini kan keluarga dari Solo. Artinya bagaimanapun juga yang namanya Keraton Jogja dan Keraton Solo itu adalah sebenarnya satu rumpun. Dan kalau kita melihat di sini bahwa
yang namanya Pak Jokowi itu tentunya juga melihat bahwa Sri Sultan adalah seorang tokoh nasional juga, dan dalam hal ini Pak Jokowi juga tentunya mendatang kepada Sri Sultan itu tidak hanya sekali itu saja, dan saya katakan bahwa setiap kali ke Jogja pun kalau selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Sultan. Dan kalau kita bicara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tentunya Mas Gibran adalah seorang, kita melihat adalah seorang putra Solo yang tahu sopan santun, tentunya akan datang untuk minta izin. Itu akan suatu hal yang memang harus dilakukan. Dan kalau pada saat ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran datang kepada Sri Sultan, tentunya kita melihat bahwa ada satu pasang yang datang, yang langsung minta izin kedua-duanya. Dan kalau kita melihat daripada bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh Sultan pada saat menerima Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu adalah sesuatu hal yang kita melihat bahwa masyarakat Jawa itu kan masyarakat yang sangat mengerti mengenai masalah bahasa tubuh. Ya, ini adalah sesuatu hal yang kita lihat di sini, bagaimana menerima seorang tamu dan bagaimana menerima seorang sahabat, itu akan terlihat di situ. Dan kalau kita melihat ini, masyarakat Jawa lah, teman-teman dari masyarakat Jawa yang bisa melihat itu. Dan ini kalau kita melihat bahwa Keraton Jogja itu tidak hanya kita bicara Jogja, karena kita bicara di Jawa itu ada istilahnya Mataraman. Mataraman itu semuanya melihat bahwa di sini adalah bagaimana pengaruh Sultan terhadap semuanya permasalahan yang ada di Jawa ini. Jadi tidak hanya kita bicara di Jawa, tetapi ini adalah bicara bukan hanya di Jogja, tapi kita bicara Jawa. Mataraman itu tentunya semuanya sangat akan melihat bahwa Sri Sultan sebagai panutan mereka. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang harus dilakukan untuk yang namanya kita ini sowan dan kita Pulau Nuwun, dan kita bicara misalnya unggah-ungguh yang ada di masyarakat Jawa, dan ini dilakukan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Terserah mereka melihat bahwa ini apakah sesuatu hal yang dikatakan mau follower atau apa, tapi nyatanya kan tiga-tiganya datang semuanya. Dan kalau kita melihat Kaisang sendiri pun, Mas Kaisang sendiri pun juga sebagai putra Pak Jokowi itu adalah tetap aja putra Solo juga. Jadi ini adalah merupakan sesuatu konstelasi yang memang harus harus diminta restunya, harus diminta, kita ini meminta kepada restu pada yang tua. Kita unggah-ungguh, kita mesti harus Pulau Nuwun. Itu yang disampaikan simbolisasi yang dilakukan pada saat ini dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Kaisang yang datang kepada Yogyakarta. Ya, sudah bergabung juga analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, ya, Bung Radi. Mas Nyarwi, ini tadi kalau masing-masing capres yang mendatangi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sepertinya mengklaim paling Yogyakarta. Kalau Mas Anies tadi bilang dari kecil sampai pendidikan tinggi merupakan warga Yogyakarta asli, begitu ya. Kalau Mas Ganjar tadi mengatakan punya peran yang penting juga di Yogyakarta karena sekarang jadi ketua Kagama, dan Prof Mahfud juga mengenyam pendidikan dan juga berkontribusi dalam hal pendidikan di Yogyakarta. Pun juga Pak Prabowo dengan politik simbolnya, tadi dikatakan Pak Wihadi bahwa Pak Jokowi kesana juga sebagai simbol, Pak Prabowo ini sebagai tongkat estafet kepemimpinannya di Indonesia yang akan datang, dan ini direpresentasikan di Yogyakarta sebagai representasi Jawa juga. Kalau Anda melihat dari 3 capres ini yang mendatangi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ada arti khusus untuk Anda dari masing-masing capres dalam konteks Pilpres, Mas Nyarwi? Yang pertama jelas ya, mungkin kalau keberadaan Sri Sultan itu kan beliau sebagai tokoh nasional, juga tokoh reformasi gitu ya, dan juga sebagai Raja Mataram ya, Keraton Yogyakarta. Jadi saya kira di situ punya kekuatan simbolik ya, bisa menjadi rujukan dan juga memunculkan gitu eskalasi pengaruh ke pemilih. Betul, bahwa Sri Sultan tuh bukan pemain elektoral ya. Sri Sultan tuh bukan elektoral, tetapi dalam konteks struktur budaya dan juga bahkan mungkin ya pengaruh politik di tengah masyarakat ya di Jogja dan sekitarnya. Dan juga kepada para tokoh yang pernah besar di Jogja misalnya, itu terasa sekali kan gitu. Nah,
penghormatan paling tidak itu muncul ya kepada Keraton Jogja gitu, dan tentu saja hari ini yang menjadi pengelola atau raja di sana adalah Sri Sultan di situ Ngarso Dalem. Nah, ini yang menjadikan daya tariknya itu selalu kuat ya, Radi, dan itu nggak hanya pilpres hari ini ya. Biasanya itu seperti pilpres sebelumnya juga begitu gitu ya, dari waktu gitu, karena memang keberadaan Yogyakarta itu punya sejarah tersendiri ya, bagian dari republik yang ketika awal republik baru berdiri itu memang menggabungkan diri untuk memperkuat republik, kira-kira gitu. Dan di situ panjang peran-perannya ya, dari era transisi kemerdekaan, era Orde Lama ke Orde Baru ya, Orde Baru sampai pasca reformasi, panjang sekali di sana peran-perannya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa Jogja bukan apa ya, secara jumlah pemilih mungkin nggak besar gitu ya, tetapi kita tahu bahwa Jogja dan sekitarnya hari ini ya, karena Jogja itu kan diliput apa kanan kiri Jawa Tengah semua wilayahnya toh. Gitu. Nah, ini bisa dikaitkan dengan konteks pilpres secara elektoral gitu. Nah, ini menjadi tadi kata Bung Miftah Sabri itu battleground ya. Karena kan beberapa data survei itu bisa jadi ya, temuannya mungkin berbeda-beda ya, di level entah di level dapil, di level kabupaten kota, atau mungkin nariknya pada level nasional untuk melihat Jateng DIY ya. Tingkatan pada Pak Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, atau juga pada Anies kan gitu. Itu ini yang menjadikan dugaan saya, kalau misalnya saya contoh Bung Radi ya, saya pakai reportnya atau Kompas ya, data reportnya Kompas ya, survei 29 November sampai 4 Desember gitu, itu di situ disebutkan kan, Prabowo Gibran katanya unggul ya di 6 dapil ya, di 6 dapil di Jawa Tengah, sementara Ganjar Mahfud misalnya disebutkan hanya 4, itu contoh ya. Tapi data di level kabupaten kota bisa jadi agak sedikit berbeda. Saya sendiri punya data. Nah, ini yang menjadikan kompetisi ini luar biasa ketat nih di Jateng DIY ya. Makanya tadi ada pertanyaan, ini kenapa seakan-akan Ganjar Mahfud yang kita tahu di sana itu basisnya PDIP Ganjar gitu, itu seakan-akan dibuntuti oleh kegiatannya dibuntuti oleh Pak Jokowi kan gitu. Bahkan kemudian menyinggung, ini sepertinya kontestannya ada 3 nih, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi kan gitu, bukan ada 2 gitu ya. Nah, yang saya kira memang Jawa Tengah ini luar biasa konteksnya. Saya batasi Jawa Tengah ya konteksnya, bukan berarti Jawa Timur gitu ya, bukan juga battleground, semuanya penting gitu. Tetapi hari-hari ini tampaknya ya potensi suara yang bisa mungkin ya dimaksimalkan, betul-betul menjadi batu ujian yang keras gitu ya, bagi kedua benar-benar nyaman jalannya dengan satu putaran. Itu memang Jawa Tengah, kira-kira gitu. Pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau masyarakat Pulau Jawa sepertinya sangat memerhatikan politik simbol, sangat tertarik dengan politik simbol, dan Yogyakarta sebagai representasi Pulau Jawa juga, salah satu representasi Pulau Jawa, terutama Kesultanan Yogyakarta, punya politik simbol yang sangat kuat. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, capres mana yang paling memantik perhatian publik dalam konteks keterpilihan di Pilpres? Apakah nomor 1, 2, dan 3 kaitannya dengan kunjungan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Saya akan tanyakan ke Mas Nyarwi, tapi setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami.